sekalian di sini. Oke, saya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Edin, saya tuh agak malu kalau menyampaikan ini, tapi itulah saya di situ. Jadi dari mulai saya jadi dari basicnya adalah saya seorang dokter, lalu ternyata saya jatuh cinta ke lain hati, yaitu ke dunia kesehatan masyarakat gitu. Jadi meskipun memang masih ada kaitannya, dan kesehatan masyarakatnya lebih khusus lagi, memang kami berdua dengan Dr. Edin menekuni waktu itu saya S2-nya dari biostatistik, lalu berlanjut nanti di S3-nya tentang perilaku kesehatan, saya mengambil di Fakultas Psikologi di Gunadarma. Nah, ini adalah ini dari apa ya? Jadinya payungnya dari Raja Riset ini adalah Hafasa Academy. Jadi ada beberapa macam kegiatan dan beberapa macam fasilitas yang disediakan oleh Hafasa Academy, dan salah satunya yang bungsu ini adalah Raja Riset. Raja Riset ini memang dimulai itu dari ini ya, dari keinginan kami untuk membantu teman-teman sejawat peneliti atau sejawat dosen, karena memang basic kami adalah seorang dosen, serta untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang sedang mengerjakan riset untuk membantu untuk memahami dari segi metodologi penelitian. Jadi itu basicnya kenapa akhirnya kami membentuk Raja Riset. Nah, Raja Riset sendiri kami membuat kegiatan-kegiatan berkala, dari mulai yang hari ini kita lakukan sekarang adalah webinar, dan ini free webinar. Juga kami melaksanakan workshop yang sedang berjalan, ini sudah mau memasuki minggu kedua workshopnya, yaitu untuk pembuatan proposal penelitian. Jadi kami melakukan workshop dari mulai kami memberikan materi, juga penugasan-penugasan yang akan mengarahkan Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian untuk bisa membuat proposal penelitian dengan kaidah ilmiah yang baik. Juga nanti di Raja Riset juga sebenarnya sekarang sudah mulai berlangsung ada kerjasama dengan beberapa pihak, tapi memang itu masih dalam proses untuk mengembangkan produk-produk yang berbasis riset tentunya. Jadi nanti kalau ke depannya Bapak Ibu ada produk-produk yang ingin diperkenalkan dan ingin ada aspek ilmiahnya atau aspek risetnya, bisa menghubungi kami. Nah, itu sekelumit sedikit tentang Raja Riset. Jadi kalau hari ini kita akan berbicara tentang desain penelitian. Nah, kita pasti akan memulainya dari definisinya terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya untuk desain penelitian ini? Saya mengambilnya ini dari buku yang mungkin Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya sudah tahu nih, yang guru kami gitu ya, guru kami, dan kebetulan Prof. Sudigdo ini sudah bergabung dengan Fakultas Kedokteran menjadi salah satu guru besar di Fakultas Kedokteran Gunadarma, dan ini adalah definisi dari buku beliau yang beliau tulis, yaitu definisinya adalah rancangan penelitian yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat menuntun peneliti untuk memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Jadi desain penelitian ini memang seyogyanya memang dia menjadi satu jalur yang memang itu akan menjaga dari si peneliti tersebut. Jadinya biar ada tujuannya, ada tujuan yang bisa diarahkan. Jadi dia nggak akan menceng-menceng ke sana kemari, dan desain penelitian inilah yang menjaga agar penelitian ini itu tetap di dalam jalurnya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ditetapkan di awal itu bisa terjawab. Nah, peranan desain penelitian itu ada banyak gitu. Jadi ada beberapa hal yang disampaikan di sini adalah desain penelitian ini kerangka acuan. Jadi kerangka acuan untuk melihat
atau untuk mengkaji hubungan antar variabel. Jadi antar variabel itu seperti apa sih hubungannya? Apakah mau melihat hubungan sebab akibat atau hanya melihat korelasinya saja atau keeratan hubungannya? Terus atau misalnya nanti desain ini harus memperlihatkan bagaimana caranya kita melakukan pengambilan data atau cara kita memandang sebuah variabel. Itu juga bisa kita lihat dari peranan desain penelitian. Kalau Bapak Ibu dan adik-adik sekalian waktu kemarin itu mengikuti 2 minggu terakhir ini bahasan tentang kajian hubungan antar variabel yang dipandang dari segi analisis data. Kemarin dokter dari 2 minggu kemarin itu Dokter Edin sudah menyampaikan bahwa untuk menentukan jenis analisis itu pun kita harus tahu sebenarnya tujuan dari penelitian kita itu apa. Tujuan penelitian itu akan menjadi salah satu cara kita untuk menentukan mana analisis dari data yang kita itu yang paling tepat gitu. Itu juga sama untuk desain penelitian juga sama. Kita harus tahu betul apa tujuan dari penelitian kita supaya kita bisa memilih desain penelitian yang tepat untuk kita mencapai tujuan kita. Nah, kalau klasifikasinya itu sebenarnya ada banyak sekali jenis yang pengklasifikasian dari jenis penelitian ini. Saya mengambil dari buku yang banyak juga bisa dilihat, yaitu yang dari buku Prof. Sudikdo juga, yaitu pertama dilihat dari ruang lingkup penelitian, kedua dari waktu penelitian, terus yang ketiga dari substansi, dan yang keempat adalah dari jenis analisisnya, dan terakhir adalah jenis penelitian yang khusus. Gitu. Nah, untuk dilihat dari ruang lingkupnya, penelitian itu ada dibagi menjadi penelitian klinis. Penelitian klinis itu berarti penelitian yang terkait dengan klinis dari suatu penyakit gitu, dari suatu penyakit, atau bisa juga dari suatu kondisi gitu. Jadinya dia di lingkupannya itu di lingkupan pekerjaannya, kalau dari kedokteran itu di lingkupan rumah sakit atau di lingkupan sejenis-jenis penyakit yang kita akan bahas. Lalu ada penelitian lapangan. Ini untuk penelitian lapangan ini biasanya jenisnya adalah penelitian yang observasional, yang kita bisa lihat itu pengambilan datanya itu memerlukan pengambilan data ke masyarakat. Itu biasanya penelitian lapangan. Dan ketiga adalah penelitian laboratoriumnya. Ini skupnya adalah, skup ruang lingkupnya adalah penelitian-penelitian yang harus dilakukan di dalam ruangan dan di dalam ruangan laboratorium. Jadi skupnya itu lebih kecil lagi. Lalu berdasarkan waktu, nah untuk berdasarkan waktu ini ada dua klasifikasi. Yang pertama adalah penelitian transversal. Jadi penelitian transversal itu jadinya dipotong di tengah-tengah. Jadi kalau transversal itu, kalau bahasanya kedokteran itu kan ini transvers, yang dari dipotong gitu, dipotong di tengah. Dan itu disebutnya penelitiannya itu potong lintang ya kalau di bahasa Indonesia kan, kalau di bahasa Inggris kan adalah cross sectional. Dan ini sifatnya ini bisa prospektif atau retrospektif. Nah, ini prospektif atau retrospektif itu apa sebenarnya? Ini adalah cara pandang dari penelitian itu sendiri. Jadi kalau misalnya prospektif berarti kita memandangnya itu memandang ke arah ke belakang. Jadi outcome, kita kalau ngomongin, maaf ya, mungkin saya agak loncat. Jadi gini, kalau kita prospektif atau retrospektif itu kita ngomongin antara outcome sama kalau outcome agak susah ya, penyebab sama akibat ya. Penyebab dan akibat. Jadi kalau prospektif itu kita memandangnya itu dari penyebab, ini penyebabnya, lalu kita memandang ke arah depan yaitu ke arah akibatnya. Kalau retrospektif kita lihat dari kondisi akibatnya atau outcome-nya yang sudah terjadi, kita melihat ke arah belakang. Itu namanya retrospektif. Itu jadinya kalau cross seksional karena dia dipotong di tengah, jadi kita bisa melihat ke kedua sisi, mau ke arah belakang atau mau ke arah depan. Terus yang kedua adalah penelitian yang longitudinal. Ini longitudinal juga sama, kalau longitudinal itu artinya itu diikuti.
dari awal sampai ke akhir gitu. Nah, itu juga sama, ada yang sifatnya prospektif, jadi titik tolak awalnya adalah di penyebabnya, ada yang sifatnya retrospektif dari outcome-nya. Itu berarti dia ngikutin ke belakang tapi dari arahnya dari arah outcome-nya gitu. Jadi prospektif atau retrospektif itu dilihat dari outcome-nya aja. Kita mau melihatnya dari sisi outcome-nya atau dari sisi penyebabnya. Lalu ada yang berdasarkan substansinya, ada penelitian dasar dan ada penelitian terapan. Kalau penelitian dasar itu berarti kita melihatnya itu dari seginya itu sesuatu yang memang belum ada belum pernah diterapkan entah itu ke dalam ke manusia atau misalnya ke hewan coba. Jadi kita penelitian dasar itu memang yang awalnya gitu, yang dalam porsi awalnya. Kalau terapan itu memang kita sudah ada bahannya lalu kita terapkan. Terus ini adalah berdasarkan ada atau tidaknya analisis, nanti kita akan ada penelitian yang sifatnya deskriptif dan ada yang sifatnya analitik. Dan ini kalau untuk yang deskriptif memang sifatnya itu kita dari kata-katanya itu udah jelas ya, jadi dia ada deskriptif, berarti dia hanya menjelaskan atau hanya menggambarkan. Di sini biasanya yang kita gambarkan itu adalah biasanya itu tergantung dari dari variabelnya, entah itu adalah variabel dari yang skalanya yang 2 minggu kemarin disampaikan oleh Dr. Edin, itu kita lihat variabelnya itu skalanya apa, apakah skalanya kategorik atau skalanya itu numerik. Nah, penelitian deskriptif itu nanti mengenai itu. Jadi kalau misalnya skalanya kategorik, nanti hasilnya adalah proporsi atau persentase kalau misalnya kalau misalnya bisa kita sederhanakan itu biasanya prevalensi kalau bahasa kesehatannya, prevalensi, insidensi. Kalau misalnya sekarang yang banyak disampaikan pada masa pandemi itu angka kejadian gitu, kasus baru, kasus lama. Nah, itu sebenarnya itu adalah penelitian yang jenisnya penelitian deskriptif. Nah, tapi kalau yang namanya penelitian analitik berarti ada beberapa variabel yang bisa kita hubungkan antara satu dengan yang lainnya. Analisis itu biasanya analisisnya itu berdasarkan analisis tujuannya. Apakah analisis ini mau sifatnya itu sifat yang melihat antara hubungan sebab akibat, atau analisisnya itu hanya untuk melihat korelasinya saja atau keeratan hubungan, atau nanti kita mau melihat seberapa besar hubungannya gitu, dampaknya atau efeknya gitu terhadap variabel dependen. Jadi kalau di analitik itu ada variabel independen, ada variabel dependen. Kalau deskriptif nggak ada. Jadi dia biasanya hanya satu variabel dan satu variabel itu nanti dideskripsikan. Oh, tadi saya belum selesai yang deskripsi, lupa saya ya tadi. Jadi kalau untuk yang kategorik itu nanti poin utamanya nanti penjelasannya itu adalah proporsi, persentase, cakupan, bisa ya. Kalau misalnya dari kalau ada yang ekonomi di sini, yang ekonomi berarti misalnya indeks sahamnya berapa, angka pertumbuhannya berapa, dan itu yang disebutkan dengan deskripsi. Nah, kalau yang sifatnya numerik biasanya nanti disampaikannya itu dari misalnya rata-rata kadar gula darah misalnya, atau rata kadar kolesterol, rata tekanan darah, atau misalnya kalau misalnya di sini ada Teh Risna, dokter mata, biasanya misalnya rata untuk yang minus yang ada di mata seseorang, itu juga bisa dijadikan sebagai salah satu deskripsi dari sebuah data gitu. Makanya disebutnya penelitiannya deskriptif. Nah, penelitian deskriptif ini biasanya memang ditujukan
untuk memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk penelitian selanjutnya. Dan penelitian selanjutnya itu biasanya penelitian analitik. Penelitian deskriptif ini atau apakah penting atau enggak penting, itu sebenarnya dilihat dari komponen yang kita deskripsikan. Kalau komponen yang kita deskripsikan itu merupakan salah satu hal yang memang nantinya dibutuhkan sekali untuk penelitian analitik, berarti penelitian deskriptif itu baik gitu ya. Asal memang dasarnya itu adalah sesuatu yang memang penting. Seperti yang dari di awal tuh pada saat saya memberikan materi tentang topik dari penelitian, bagaimana kita itu bisa memperlihatkan sesuatu itu penting atau enggaknya itu dari mulai kita menyampaikan latar belakang kenapa kita mau meneliti hal tersebut. Jadi kalau disampaikan nanti kalau ada yang menyampaikan penelitian deskriptif nggak penting, mendingan analitik itu tidak sepenuhnya benar, karena penelitian deskriptif pun itu penting, artinya untuk kita mempunyai titik awal untuk penelitian yang lebih baik gitu. Itu harus ditanamkan gitu. Jadi nggak semuanya deskriptif itu jelek dan nggak semuanya analitik itu yang lebih baik gitu, nggak. Tergantung memang dari kualitas datanya dan tergantung memang penting atau tidaknya topik yang akan kita bahas tersebut. Lalu yang ini untuk desain khusus. Nah, untuk desain khusus itu ada yang namanya uji diagnostik. Nah, untuk uji diagnostik ini biasanya kita menguji berbagai tipe pengukuran atau berbagai cara pengukuran, lalu diujikan dengan gold standarnya. Biasanya uji diagnostik ini memang dilakukan untuk menguji alat-alat atau pengukuran yang baru dan dibandingkan dengan gold standarnya. Terus ini untuk analisis kesintasan atau survival analysis. Nah, kalau ini biasanya kita melihat dari perspektifnya itu seberapa banyak atau seberapa lamanya suatu keadaan itu bisa sampai di titik akhirnya. Kesintasan ini bukan hanya bicara hidup atau mati, tetapi juga bisa bicara dengan outcome yang lain. Misalnya kalau saya nih dari segi kesehatan ibu dan anak, biasanya itu saya melihatnya survival itu biasanya dilihat misalnya ada tipe metode kontrasepsi tertentu, nanti outcome-nya itu kan untuk mencegah kehamilan. Kalau dia hamil berarti dia nggak survive kalau misalnya dia sampai lama akhirnya nggak hamil gitu, itu alias metode kontrasepsinya itu akhirnya terbukti efektif, itu malah jadinya tingkat survivalnya tinggi gitu. Tergantung memang sudut pandangnya. Apakah sudut pandangnya itu dia mau hamil atau nggak hamil. Kita mau melihatnya apakah dia efektif untuk mencegah kehamilan atau malah kita mau lihat angka kegagalannya. Nah, itu tergantung cara melihatnya. Jadi analisis kesintasan ini bukan hanya memperlihatkan sesuatu itu mati atau hidup gitu. Bukan itu, karena dari segi kata-katanya kan kayak survive itu yang hidup atau mati. Jadi bukan hanya itu, outcome-nya itu bisa bermacam-macam. Nah, yang desain khusus lainnya adalah yang meta-analisis. Nah, untuk yang meta-analisis ini, sebenarnya kalau meta-analisis ini itu salah satu jenis penelitian atau metode penelitian yang bisa dilakukan dengan mengambil atau meramu berbagai penelitian dengan topik yang sama di dalam satu penelitian yang kita jadikan satu gitu. Jadi nanti kita analisis dari segi desainnya, dari segi analisis datanya, sehingga dijadikan satu tulisan utuh. Jadi yang bisa kita simpulkan yang kita bisa simpulkan secara menyeluruh gitu dari berbagai jurnal yang kita masukkan ke dalam tulisan tersebut. Itu yang disebut meta-analisis.
Nah, untuk yang lainnya, ini adalah yang berdasarkan ada atau tidaknya intervensi. Jadi ada desain penelitian ini yang kita bagi menjadi dua bagian yang besar. Yang pertama adalah yang observasional, yang kedua adalah yang intervensional. Ini sebenarnya dua pembagian ini sebenarnya sama aja sih sama yang atas, cuman pembagiannya lebih disederhanakan menjadi yang observasional sama intervensional. Ini tergantung ada atau tidaknya intervensi. Intervensi yang saya maksud adalah perlakuan yang diberikan kepada respondennya kita gitu. Kalau ternyata ada perlakuan yang diberikan kepada respon atau kepada sampel penelitian kita, itu dinamakan intervensi. Jadinya atau bahasa Indonesianya itu adalah perlakuan. Kalau kita tidak melakukan perlakuan apapun kepada sampel kita, dalam artian tidak melakukan perlakuan apapun tuh, kalau misalnya dikasih kuesioner itu dikasih perlakuan nggak? Tidak. Kalau untuk kuesioner itu bukan berupa perlakuan. Kalau perlakuan itu ada sesuatu yang akan memberikan dampak terhadap responden tersebut atau terhadap sampel penelitian tersebut. Gitu. Jadi ini ada dibagi dua besar. Jadi ada observasional itu ada yang disebutnya laporan kasus. Kalau laporan kasus ini penelitiannya sifatnya kalau dibedakan dengan yang tadi disambungkan dengan yang saya jelaskan di awal, laporan kasus, seri kasus itu biasanya dimasukkan ke dalam penelitian yang sifatnya deskriptif, karena di dalam laporan kasus sama seri kasus ini itu tidak ada analisis, dia hanya menjabarkan apa-apa yang ada di dalam kasus atau di dalam suatu penyakit tertentu gitu. Jadinya kalau misalnya laporan kasus ini saya dari sudut pandang kedokteran ya, laporan kasus misalnya satu laporan kasus yang dianggap ada kekhususan atau ada keistimewaan tertentu, kondisi yang tertentu itu dijadikan laporan kasus biasanya, dan di situ dijabarkan secara penuh secara jelas tentang kasus tersebut gitu. Nah, kalau seri kasus ini bedanya dengan laporan kasus. Kalau seri kasus beberapa kasus yang sama itu dijadikan satu menjadi seri kasus, serial kasus atau seri kasus. Di situ juga sama, tidak ada analisis statistik yang dilakukan dalam laporan kasus atau seri kasus, hanya mendeskripsikan apa yang ada di kasus tersebut. Lalu bentuk yang lain adalah yang namanya studi cross-seksional. Kalau tadi disampaikan kalau studi cross-seksional itu termasuk yang transversal, ini juga penelitiannya kalau dilihat dari jenis ada tidaknya intervensi, dia termasuk yang observasional. Nah, cross-seksional ada kasus kontrol dan cohort. Ini adalah tiga jenis desain penelitian yang paling sering dipakai di penelitian ya. Kalau untuk cross seksional, inti dari cross seksional itu antara outcome sama paparannya itu kita ambil datanya itu di saat yang sama, maupun kita tidak menitik beratkan apakah si outcome itu mendahului si paparan atau bahasa enaknya apa ya. Jadi variabel penyebab dan variabel akibat itu diambil datanya di saat yang sama. Kita tidak menilai apakah variabel penyebab itu mendahului variabel akibatnya atau variabel penyebab itu urutannya itu sebelum terjadinya penyebabnya. Jadi kita tidak memperlihatkan itu, sehingga untuk studi cross-seksional itu nantinya kita tidak bisa menstate, tidak bisa mendeklar bahwa itu adalah hubungan sebab akibat. Kecuali kalau kita bisa benar-benar memastikan bahwa variabel penyebabnya itu adalah variabel yang terjadi sebelum variabel akibatnya itu terjadi. Itu kelemahan dari studi cross-seksional. Nah, keuntungannya dari studi cross-seksional itu yang pertama cepat karena kan kita hanya mengambil di satu waktu yang sama, dan tentu saja itu memudahkan, itu lebih mudah untuk kita.
Selain cepat, dia juga murah karena kita tidak perlu banyak waktu untuk mengambil data dengan desain studi cross sectional. Oke. Dan ini biasanya dipakai untuk jenis-jenis penelitian dengan topik yang cukup umum atau cukup banyak ditemui di masyarakat. Kalau kaitannya dengan kedokteran, biasanya ini pada kasus-kasus atau penyakit-penyakit dengan prevalensi yang cukup tinggi untuk studi cross sectional. Karena kalau prevalensinya rendah, untuk studi cross sectional, kita pilihnya studi cross sectional, bisa jadi kita tidak menemukan kasusnya tersebut, kasus yang kita mau gitu, atau outcome yang kita mau. Yang selanjutnya itu adalah studi kasus kontrol. Nah, kasus kontrol ini kalau dilihat dari segi desain penelitian yang ada atau tidak adanya intervensi, dia termasuk yang observasional. Nah, observasional karena memang kasus kontrol ini kita menitik beratkannya itu kepada outcome-nya atau pada akibatnya. Jadi ini biasanya studi kasus kontrol ini dipakai pada topik-topik yang berkaitan dengan kejadian yang sangat jarang gitu, yang jarang terjadi. Kalau dilihat dari sudut pandang penyakit itu, yang penyakitnya itu jarang kita temui, sehingga kalau kita mau ngambil pakai studi cross sectional itu mungkin tidak akan ketemu. Makanya kita pakai studinya itu kasus kontrol. Nah, untuk kasus kontrol ini yang sulitnya atau tantangannya adalah kita harus menemukan kasusnya dulu. Nih kita harus tahu kasusnya ada berapa dulu, insidensinya atau prevalensinya. Lalu kita harus menentukan kelompok kontrolnya. Jadi nanti akan membandingkan antara kelompok kasus atau kelompok yang kita akan teliti dengan kelompok kontrol yang memang tidak memiliki penyakit atau tidak memiliki kondisi di kelompok kasus ini. Nah, kesulitan yang kedua kita mencari kontrolnya. Kontrolnya itu biasanya syarat-syaratnya itu ada beberapa, terutama yang saya bisa sampaikan itu biasanya itu kontrol itu harus diambil dari populasi yang sama dengan yang kasus gitu. Populasinya ada di mana, misalnya di suatu daerah, berarti kontrolnya ada di daerah tersebut. Nah, keuntungannya dari kasus kontrol ini adalah itu juga sama dengan cross sectional, dia cepat gitu. Karena memang untuk kasus kontrol ini kita punya outcome itu udah ada gitu. Outcome-nya atau akibat atau kejadian yang kita mau itu sudah terjadi, baru kita flashback ke belakang. Jadi kita merunut ke belakang mencari penyebabnya. Itu mencari penyebab dari suatu kasus ini dibandingkan dengan yang kontrolnya. Nah, itu untuk yang studi kasus kontrol. Nah, itu tingkat kesulitannya seperti itu. Jadi antara kasus sama kontrolnya nanti kita harus sama-sama mencari di populasi yang sama dengan beberapa syarat juga nih. Antara kasus dan kontrol itu biasanya ada perbandingannya. Perbandingan yang paling ideal itu adalah memang 1 dibandingkan minimal 2. Jadinya 1 kasus dengan 2 kontrolnya. Yang lebih baik memang lebih banyak sebenarnya untuk kontrolnya, sehingga kita bisa lebih baik membandingkannya. Tapi kalau misalnya memang kepepet nih 1:1 pun sebenarnya tidak masalah. Tapi yaitu kita harus benar-benar menentukan kriteria dari kasus dan kriteria dari kontrolnya itu dengan sangat cermat gitu. Lalu selanjutnya adalah studi cohort. Nah, studi cohort ini kalau kita lihat yang diingat tadi yang dari waktunya, nah studi cohort ini kita ikuti.
Ikuti dari mulai awal sampai ke outcome-nya terjadi. Jadi kalau cohort sama kasus kontrol itu saling berkebalikan gitu sudut pandangnya. Kalau kasus kontrol kita pegangnya adalah di outcome-nya, yaitu di outcome yang sudah terjadi, lalu kita runut ke belakang, kita lihat penyebabnya. Tapi kalau cohort kita itu megangnya adalah penyebabnya, atau disebutnya bisa penyebab, bisa paparan, bisa juga kalau di bahasa itu dokterannya etiologinya, itu baru kita ikutin sampai ke arah outcome-nya terjadi. Jadi antara studi kasus kontrol dengan cohort itu agak berbeda sudut pandangnya. Kalau sudut pandang yang kasus kontrol adalah sudut pandang kita mencari penyebabnya atau mencari faktor risikonya. Kalau dari cohort itu kita mencari outcome-nya dari paparan yang sudah kita punya. Nah, kalau kasus kontrol tadi kita bicara tentang angka kejadian yang jarang, jadi outcome yang jarang. Kalau studi cohort itu kita bicara tentang paparan yang jarang, atau penyebab yang jarang. Itu perbedaan antara studi kasus kontrol dan cohort. Bukan kerugian. Jadi risikonya kalau kita pilih studi cohort itu kita butuh waktu yang sangat lama gitu. Jadi untuk studi longitudinal itu memang risikonya untuk seorang peneliti yang menentukan desain penelitian dengan studi cohort itu ya kita harus memberikan waktu yang lebih gitu, menginvestasikan waktu yang lebih untuk kita dalam pengambilan datanya. Sebentar ya, ada. Dr. Winda, nanti sebelum ke intervensional kita bahas pertanyaan dulu ya. Ini sudah cukup berat sepertinya nih materinya. Boleh. Silahkan dilanjutkan dulu yang observasional, Dok. Iya. Terakhir ya, Dok, yang ini yang studi cohort sama studi kasus kontrol tadi perbedaannya. Jadi perbedaan yang mendasarnya itu waktunya dan sudut pandangnya tadi. Kalau waktunya untuk studi cohort itu lumayan panjang nih. Dari mulai ada penyebabnya atau paparannya, baru kita ikutin sampai outcome, dan outcome-nya pun belum tentu memang terjadi dalam waktu yang pendek gitu. Kecuali memang topiknya itu mau melihatnya itu sesuatu yang memang kita bisa lihat dalam jangka waktu tertentu gitu. Biasanya kalau kaitannya sama penyakit biasanya jangka waktunya lumayan panjang. Ya, yang keenam itu adalah meta-analisis nih. Kalau meta-analisis ini sebenarnya kan ini agak rancu untuk dimasukkan ke sini karena memang kalau meta-analisis ini kan termasuknya desainnya itu desain khusus karena dia sebenarnya ini dia ngambil datanya itu data dari penelitian yang sudah ada gitu. Tapi ini kan hanya membedakan dari ada atau tidaknya intervensi. Kalau meta-analisis, meskipun yang dibahas dalam meta-analisis itu adalah misalnya studi-studi RCT. Kalau RCT kan sebenarnya itu adalah penelitian yang sifatnya intervensi. Tapi karena dia memang hanya mengambil data dari RCT-nya, sehingga dia bisa dimasukkan ke dalam observasional. Jadi kalau ini memang agak rancu untuk meta-analisis. Itu aja mungkin ya, Dr. Redin. Terus ada yang ini dulu ya. Ini mungkin dijelaskan dulu, Dok, biar lebih paham yang tabel bagannya ini. Karena yang slide sesudah ini sebelum ke intervensi. Ya. Yang ini ya. Ya. Aduh, ini kalau nerangin ini saya juga kalau ke mahasiswa tuh suka agak tarik nafas dulu ya. Jadi ini untuk penelitian observasional bagaimana kita bisa membedakan antara cross-seksional, kasus kontrol, cohort, dan cohort juga ada dua macam. Tadi belum saya jelasin nih, biar nggak pusing nih tadi. Jadi ini kalau kita lihat nih,
Ini masa lampau, masa kini, dan masa datang. Ini tuh sebenarnya apa sih jadinya? Intinya tuh di mana si peneliti berdiri sebenarnya jadinya. Kita kan berdirinya di masa kini dong ya, di masa sekarang gitu sekarang. Lalu kita mau meneliti tentang suatu topik penelitian, suatu topik penelitian. Nah, topik penelitian yang kita mau teliti itu kita mau lihat dari sudut pandang yang mana sih gitu ya. Yang apa yang mau kita teliti itu dari sudut pandang mana. Nah, misalnya kita mau meneliti apa ya? Paling gampang apa sih ya? Penelitian mungkin tentang COVID ya paling gampang sekarang ya. Kalau misalnya COVID nih, COVID kita mau lihat kaitannya antara rokok dengan kejadian COVID misalnya. Kalau misalnya kita ngomongin soal cross-seksional nih, cross-seksional itu kita ngomonginnya itu adalah kejadiannya itu hari ini pada saat ini kita ambil data di lapangan, terus kita menanyakan kepada masyarakat, terus kepada masyarakat kita sebar apakah Anda merokok, terus itu setelah itu Anda juga menanyakan apakah Anda terkena COVID, iya atau tidak. Merokok juga iya atau tidak. Nah, itu adalah cross-seksional. Jadi dua variabel tersebut, variabel independen dan variabel dependennya ditanyakan pada saat yang sama. Itu pada yang saat boleh yang menambahkan nggak dok? Istilahnya dipotret bersamaan. Dipotret, iya betul Dokter Edin. Saya cari kata-katanya itu kok lupa gitu. Nah itu memotret di saat yang sama. Jadinya itu kita bisa nanya, apakah kita bisa menstate atau apakah kita bisa memastikan apakah rokok ini yang menyebabkan COVID, yang menyebabkan dia kena COVID. Udah jelas kan kita belum bisa memastikan apakah dia sebagai faktor risikonya yang nyebabin COVID kan pasti bukannya rokok ya, tapi sebagai salah satu faktor risikonya gitu. Itu kita nggak bisa menstate karena kita ngambilnya di saat yang sama. Beda dengan kohort prospektif nih. Misalnya nih ada kita penelitian yang sama nih. Kita mau melihat faktor risiko dari si rokok ini terhadap kejadian COVID. Lalu kita ikutin nih orang yang ngerokok sama orang yang nggak ngerokok nih. Kita ikutin aja, kita lihat sampai sejauh mana akhirnya dia kena COVID nih. Yang ngerokok kita lihat, yang tidak merokok kita lihat. Kita ikuti dari awal gitu, dari hari ini sampai misalnya 3 bulan ke depan. Mana yang lebih bertahan? Apakah ya orang yang merokok ataukah orang yang nggak ngerokok gitu. Ini kita ngomonginnya bukan ngomongin yang terlampau lebih ke arah bias segala macam ya. Jadi bias penelitian itu kan ada banyak. Ini kita ngomonginnya satu faktor risiko aja gitu. Satu faktor risiko yaitu rokok. Apakah seseorang itu dengan rokok itu nanti akan jadi COVID atau enggak. Kita ikutin, kita observasi beberapa orang, misalnya 100 orang. Ada yang ngerokok, ada yang enggak ngerokok, kita lihat nih. Sampai mana akhirnya sampai dia ke 3 bulan kita tentukan waktu penelitian kita selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu berapa orang nih yang dari yang ngerokok itu akhirnya jadi COVID, berapa orang yang nggak ngerokok itu juga jadi COVID. Nanti kita bandingkan antara yang statusnya merokok dan statusnya tidak merokok. Terus habis itu baru nanti kita lihat apakah memang ini ada hubungannya antara rokok dengan yang tidak merokok. Nah, hasil dari kohort, hasil dari kohort prospektif ini adalah nanti kejadiannya itu disebutnya insidensi atau kejadian baru karena memang dia biasanya pada penyakit-penyakit yang memang bisa kita lihat nanti akan timbulnya. Jadi karena timbulnya itu adalah penyakit baru, jadi disebutnya adalah insidensi gitu. Nah, bedanya dengan kohort retrospektif, jadi kita itu sekarang di masa ini ya, di masa ini ada orang-orang yang udah kena kita dengan topik yang sama, yaitu rokok dengan kejadian COVID nih. Pada saat ini, orang-orang ini adalah yang kena COVID nih semuanya, di saat ini nih. Makanya dia adanya dari masa lampau sampai ke sini.
saat ini dia lagi COVID nih semuanya. Entah itu lagi COVID-nya entah itu karena rokok atau enggak karena rokok, itu semuanya pokoknya di masyarakat itu kita lihat nih, siapa yang kena COVID, siapa yang enggak kena COVID. Nah, setelah itu kita runut lagi dari awal nih, dari awal apakah orang tersebut itu ngerokok atau enggak. Ngerokok atau tidak, tapi sudut pandangnya tetap nih, kita melihat dari paparannya atau kita melihat faktor risikonya, kita urutin sampai ke depan. Kalau kohort itu akan selalu ke depan, karena kita titik tolaknya adalah penyebabnya atau titik tolaknya adalah paparannya. Ini dan ini. Dok, apa? Ini ya, untuk yang kohort retrospektif itu, kita sudah tahu faktor resikonya di awal. Kita sudah identifikasi faktor resikonya di awal, dia perokok atau bukan perokok, tapi titik mulanya itu ketika sudah ada outcome COVID. Gitu. Betul. Jadi kalau di sini paparannya sudah terjadi, outcome-nya belum terjadi. Kalau di sini outcome-nya sudah terjadi, paparannya sudah terjadi, tapi tetap sudut pandangnya adalah sudut pandang dari arah paparannya. Berbeda dengan kasus kontrol, kalau kasus kontrol walaupun sama-sama ini antara outcome sama paparannya itu sudah terjadi, tapi sudut pandangnya adalah sudut pandang ke arah ke belakang, yaitu faktor risikonya itu kita mau telusuri faktor risikonya apa. Di sini faktor risikonya itu kita mau analisis atau mau kita telusuri. Kalau di sini faktor risikonya sudah kita tentukan, dan ini outcome-nya sudah terjadi gitu. Bedanya antara kasus kontrol dengan kohort retrospektif sama-sama ada di masa lampau dan masa kini. Kalau cross seksional mah bebas, jadinya mau dimanapun bisa sebenarnya. Jadi antara kejadian sama antara penyebab dan akibat sudah terjadi di masa lampau itu bisa kita lakukan penelitiannya, atau pada saat ini juga kalau misalnya dia memang sudah ada outcome dan penyebabnya terjadi juga itu bisa kita lakukan penelitian. Kalau cross seksional sih agak berbeda. Baik Dok, kita bahas ya pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Raja Riset nih, dari Dr. Nurul nih, sangat aktif beliau. Dari di balik papan atau di Samarinda, di balik papan atau di balik kasur nih Dr. Nurul. Kalau jenis data kategorik di balik pintu. Kalau jenis data kategorik bisa dilihat keratan hubungan antar variabel tidak? Ini pertanyaannya harusnya kemarin nih Dr. Nurul. Silakan Dok. Ini nanti ditambahkan oleh Dr. Edin juga ya, karena ini materinya Dr. Edin juga nih. Jadi kalau untuk data kategorik bisa dilihat keeratan hubungannya ya, karena ada jenis analisis antar variabel yang bisa melihat keeratan hubungan yang dengan jenis kategorik, namanya korelasi Spearman ya, biasanya dipakainya korelasi Spearman. Itu ya Dr. Nurul, kalau untuk jenis data yang sifatnya kategorik. Ya, betul. Setuju Dok. Ya. Intinya semua bisa dikorelasikan tergantung skala datanya. Kalau numerik pakai korelasi Pearson, syaratnya berdistribusi normal. Ketika tidak berdistribusi normal, langsung bawa ke non-parametriknya, yaitu korelasi Spearman dan korelasi yang lain, Somers, De Gamma, dan lain-lain. Ya. Pertanyaan kedua dari Dr. Aina nih Dok, Maimanati Aina Rusi, Dr. Aina spesialis radiologi, beliau sedang fellowship sepertinya. Kalau penelitian serial kasus perlu dihitung besar sampel atau tidak Dok? Silahkan. Kalau serial kasus sebenarnya hanya poin utamanya kan ke kasusnya ya Dr. Aina. Jadi kalau serial kasus kan termasuk penelitian deskriptif. Untuk perhitungan besar sampelnya sih sebenarnya tidak ada ya Dok kalau untuk serial kasus, karena ini kan jenisnya itu pemaparan dari kasusnya saja. Titik intinya dari serial kasus itu kita harus identifikasi mana hal yang similar atau mana hal yang sama yang hendak kita angkat
pada serial kasus ini. Jadi misalnya kalau dari kasusnya itu di radiologi, mungkin dari gambaran radiologinya yang sama, atau mungkin dari sisi faktor risikonya yang sama tapi gambarannya berbeda gitu, itu juga bisa dijadikan salah satu titik awal untuk mencari kasus-kasus yang serupa. Itu untuk yang hitung besar sampel ya, Dok. Jadi menambahkan ya Dokter Winda, Ya. untuk kasus ataupun serial kasus itu harus unik, bukan yang sudah lazim diketahui sebabnya secara umum atau sudah menjadi satu knowledge yang lazim diketahui, Dok. Jadi ada sesuatu yang baru, sesuatu yang unik yang tidak didapatkan pada daerah lain atau khas. Nah, itu biasanya akan dijadikan laporan kasus atau serial kasus. Karena sifatnya deskriptif, setuju, tidak perlu besar sampel. Dulu contoh kasusnya ini Dokter Winda, ditemukannya penyakit pneumocystis carinii pada HIV/AIDS. Pada HIV/AIDS itu ternyata berawal dari serial kasus, dan dari situ diketahui oh ini penyebabnya virus HIV, dan diketahui ternyata resikonya pada homoseksual waktu itu. Itu dari serial kasus. Nah, ini ada pertanyaan serupa dari Kak Yulia, jangan-jangan ini sahabat kita. Kak Yulia ini, jika penelitiannya berjenis laporan kasus, apakah boleh hanya satu kasus? Kalau kalau laporan kasus memang cuma satu ya, kalau laporan kasus Kak Yulia. Harus unik. Tapi memang harus tadi yang syarat utamanya itu harus sesuatu yang unik, yang istilahnya secara teoritis itu kayak harusnya punya gambaran A, tapi ternyata di kasus ini ada gambaran yang lain selain yang seperti seperti di teori biasanya gitu. Ada yang mingsel dikit aja itu bisa dijadikan laporan kasus itu. Jadi satu aja bisa. Untuk yang kalau lebih dari satu serial kasus, kalau satu laporan kasus. Ini lanjut ke pertanyaan Dr. Rizna. Mana tadi ya? Sebentar. Ya, ini studi kasus kontrol ya. Studi kasus kontrol, apakah ada minimal sampelnya? Nah, kalau untuk sampel penelitian nih, Terisna, untuk sampel penelitian itu kan memang kita punya perhitungannya masing-masing ya, Dok. Tarisna tuh. Jadi untuk setiap desain penelitian itu kita harus menghitung untuk besar sampelnya. Yang membedakan antara perhitungan besar sampel antara studi kasus kontrol dengan kohort dengan cross-seksional itu adalah nanti bagaimana caranya kita menghitung kalau biasanya kalau kasus kontrol itu kan rata-rata kategorik ya, kategorik untuk variabelnya. Nanti untuk menghitung proporsi di kelompok pertama dan proporsi di kelompok kedua itu yang agak berbeda untuk perhitungannya. Kalau kasus kontrol nanti ke arah kolom, nanti kalau misalnya kohort dan cross-seksional itu ke arah baris, itu yang membedakan perhitungannya. Apakah ada minimal sampel? Pasti ada minimal sampel yang harus dipenuhi tergantung dari variabel. Yang menentukan minimal sampel itu bukan desainnya, tetapi nanti perhitungan besar sampel itu dari variabelnya itu sendiri. Gitu. Ya, izin menambahkan untuk besar sampel ditentukan pertama dari jenis skala datanya. Jenis skala datanya apa, nanti akan menggiring sama kategorik atau numerik, kemudian besar sampelnya dihitung pakai rumus beda rata-rata untuk numerik atau beda proporsi untuk kategorik. Dan seterusnya nanti ditentukan oleh nilai alfa, nilai beta, seperti itu, Dr. Rizna. Nanti di workshop Raja Riset Pembuatan Proposal minggu ketiga akan dibahas. Ya, tentang minimal sampel. Kalau minimal sampel itu untuk penelitian analitik itu penting ya, Dr. Rizna. Jadi kalau untuk penelitian analisis paling tidak kita harus bukan paling tidak, wajib sebenarnya wajib untuk kita menghitung besar sampel sehingga kita tahu sampel minimal yang harus kita penuhi untuk kita bisa membuktikan hubungan antara variabel tersebut gitu. Ketika minimal sampel itu tidak terpenuhi, maka nanti akan ada bias yang terjadi dalam penganalisisan data tersebut. Bisa jadi kalau ada hubungannya, ya mungkin itu kebetulan
karena kita tidak memenuhi minimal sampel yang harusnya. Kalau misalnya tidak ada hubungan, belum tentu nggak ada hubungan. Mungkin saja karena memang sampelnya itu tidak cukup untuk membuktikan hubungannya gitu. Jadi minimal sampel itu penting kalau ini untuk penelitian yang sifatnya analitik terutama. Ada lagi nih dok dari Dr. Diana Saptaning, jika penelitian diagnostik, benarkah memakai istilah variabel indeks dan variabel baku emas, bukan variabel dependen dan independen? Ini sepertinya bimbingan beliau penelitian diagnostik nih. Iya betul. Jadi kalau penelitian, mungkin ini Dokter Edi nih bisa membantu saya nih. Untuk penelitian diagnostik ini, memang variabelnya itu kan tadi seperti yang saya sampaikan, antara uji diagnostik itu biasanya kita membandingkannya dengan gold standarnya. Makanya dia biasanya pengukurannya itu pengukuran dari alat atau alat ukur yang gold standarnya dengan yang kita mau bandingkan gitu dengan alat ukurnya kita gitu. Itu sih kayaknya. Tapi sebenarnya untuk istilah itu sendiri sih bisa disesuaikan saja sih Dokter Diana. Baik, istilah variabel indeks dan variabel baku emas sebenarnya lebih istilah itu lebih mengacu apa dibandingkan dengan gold standarnya ya Dokter Diana. Jadi bila ingin membandingkan salah satu metode diagnosis yang terkini misalnya, itu syaratnya harus dibandingkan dengan yang saat ini sudah diakui sebagai gold standard. Contohnya adalah saya TBC saja ya. Pemeriksaan gold standard tuberkulosis itu ditemukannya ada 2 metode ya. Ditemukannya bakteri melalui pemeriksaan bakteri tahan asam. Tapi sekarang ada yang lebih canggih. Nah, ketika yang sekarang lebih canggih yaitu dengan PCR yang alat-alatnya dipakai untuk COVID itu kan alat untuk tes cepat molekuler untuk TBC, tinggal cartridge-nya aja yang diganti untuk COVID, jadi bisa untuk TBC untuk COVID. Nah itu ketika waktu itu peneliti nih PCR ini apakah cukup efektif, sama nggak standarnya dengan baku emasnya pemeriksaan TBC kala itu ya, yaitu mikroskopis ditemukan bakteri tahan asam. Jadi variabel indeksnya waktu itu ya PCR dibandingkan dengan si pemeriksaan mikroskopis bakteri tahan asam. Namun sekarang PCR itu sudah termasuk bagian dari gold standard saat ini. Ini saya ceritanya waktu pertama kali masih dicari, karena pemeriksaan bakteri tahan asam itu kan sudah dari dulu ya dengan Zilniusson itu seperti itu. Atau di sini ada Dokter Mike nih, dokter ahli patologi klinis. Pemeriksaan kanker gold standarnya bukannya harus diperiksa di sitologi mikroskopis. Nah, ketika membandingkan pemeriksaan radiologi misalnya, ada Dokter Aina juga. Pemeriksaan radiologi dibandingkan untuk mendeteksi ini kanker X atau bukan. Gold standarnya ya pemeriksaan patologi anatomi, sel-selnya dilihat, harus dibandingkannya dengan gold standarnya. Kurang lebih seperti itu, Dokter Diana. Jadi istilahnya dependent, independent sebenarnya sama saja. Gold standarnya adalah sebagai pembandingnya. Pembandingnya dia harus sesuai dengan gold standarnya itu. Seperti itu. Ada lagi nih dok, pertanyaan sudah mulai banyak. Kita lanjutkan ya dok, sebelum ke uji klinis, uji yang ada perlakuannya, ya eksperimental. Dokter Evi, jika kasusnya sedikit, tapi untuk analisis hubungan antar variabel, baiknya pakai apa? Silakan dok. Tadi yang saya sampaikan ya Dokter Evi, kalau misalnya kasusnya sedikit, ini kita dalam artian penyakit aja ya Dokter Evi. Kalau misalnya penyakitnya sedikit nih, penyakit yang jarang itu apa ya Dokter Evi ya? Sindrom Guillain-Barré misalnya ya. SGB itu kan penyakit yang jarang terjadi nih, jarang terjadi. Nah,
untuk kita bisa melihat apa faktor risiko dari kejadian Guillain-Barré syndrome ini, itu kita lebih baik memakai penelitian dengan desainnya itu dengan desain kasus kontrol. Karena dengan kasus kontrol kita sudah bisa kita bisa menentukan dulu nih, ini adalah kelompok yang kasus yaitu kejadian yang jarang tersebut, lalu dibandingkan dengan kelompok kontrol dengan kriteria yang kita tetapkan juga. Antara kelompok kontrol dengan kelompok yang kasus ini nanti itu harus dalam lingkupan yang sama. Jadi jawaban dari yang Dokter Evi tanyakan, kalau kasusnya jarang, kalau outcome-nya jarang, yang paling baik adalah memakai desain penelitiannya adalah yang kasus kontrol. Gitu, Dokter Evi. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Satu lagi, Dok. Sebelum ke eksperimental, Dokter Mike ini sahabat saya. Beliau dosen di FK Muhammadiyah Jakarta, ahli patologi anatomi. Sehubungan dengan penjelasan Dr. Winda bahwa penelitian analitik butuh minimal sampel. Apakah untuk penelitian deskriptif tidak perlu dihitung sampel? Nah, pertanyaan yang menarik dan bagus nih Dokter Mike. Kadang orang menyatakan kalau ini kan deskriptif, jadi yang nggak usah lah, suka-suka aja, yang ada di lapangan aja itu semuanya diambil. Tapi ternyata enggak, Dok. Jadi kalau kita kan untuk penelitian deskriptif itu, kalau kita dalam bidang kedokteran itu kita kan menentukan angka kejadian biasanya nih, angka kejadian prevalensi, insidensi gitu, atau rata-rata di populasi. Nah, itu ada perhitungannya, Dok. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Edin, jadi untuk perhitungan itu ada yang namanya beda, ada uji beda namanya, ada yang namanya untuk menghitung sampel itu ada yang namanya estimasi. Nah, untuk penelitian deskriptif itu ada sampel minimalnya yang harus dipenuhi supaya kita bisa memastikan bahwa hasil yang kita dapatkan dari sampel itu paling tidak mendekati hasil yang ada di populasi. Namanya ada dua macam, ada yang namanya estimasi proporsi kalau memang skala variabel kita adalah kategori, dan yang kedua besar sampel untuk estimasi rata-rata. Jika memang skala datanya kita sifatnya numerik gitu. Jadi ada dua macam ya, Dok, ada yang proporsi, ada yang estimasi proporsi, dan ada yang estimasi rata-rata. Jadi harus ada perhitungan besar sampelnya juga. Gitu. Itu, Dokter Edin. Baik. Kalau itu jenis hitung sampelnya one sample, kalau yang beda proporsi two sample. Jadi ada dua sampel dari penelitian kita. Kalau yang satu sampel hanya membandingkan dari data yang ada di populasi saat ini berapa sih kita ingin melihat di daerah, misalnya insiden COVID di daerah kejadian COVID di daerah mana ya? Daerah Depok deh. Daerah Depok dibandingkan jangan Depok deh. Kabupatennya saja. Kita menggunakan nanti perbandingannya dengan Kabupaten Depok. Kita mau melihat kotanya atau kecamatannya. Atau gini, Depok kita membandingkannya dengan Jawa Barat gitu. Kalau kabupaten kotanya Depok itu kabupatennya. Kecamatannya kelurahan Dokter Edin. Kelurahan gitu, kita bandingkan dengan yang di Depok bagaimana gitu. Itu bisa seperti itu, Dokter Mike. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Silahkan dilanjutkan, Dokter Winda. Ini ya. Tinggal dikit lagi sih. Nah, ini untuk yang untuk yang penelitian yang lain ya, jadi jenisnya yang untuk yang ada intervensinya, ada yang sifatnya uji klinis yang tadi sebenarnya juga dikonsultasikan oleh Dokter Diana. Ini ada uji klinis, ada intervensi
Nah, intervensi ini bisa banyak ya, bisa pendidikan, perilaku, kesehatan masyarakat. Misalnya kalau misalnya gini, untuk kita memberikan intervensi berupa metode penyuluhan nih, metode penyuluhannya dibagi dua macam nanti. Ada metode penyuluhan A dan metode penyuluhan B. Nanti kita lihat nih efeknya terhadap peningkatan pengetahuan misalnya, itu juga termasuk penelitian yang ada intervensinya, walaupun intervensinya tidak bersifat menyakiti ya, atau tidak bersifat invasif gitu. Ini udah ya. Nah, ini penelitian eksperimental itu dibagi menjadi dua bagian yang besar, yaitu yang pertama true eksperimental dan yang kedua adalah kuasi eksperimental. Nah, untuk true eksperimental ini benar-benar seluruh variabel yang ada di dalam penelitian tersebut itu benar-benar dikontrol dari bias yang ada, yang mungkin terjadi. Jadi kalau true eksperimental itu kita benar-benar memastikan sekali bahwa hal-hal di luar dari variabel penelitian itu tidak akan berdampak terhadap variabel yang akan kita teliti. Nah, kalau kuasi eksperimental ini juga sama sebenarnya, prinsipnya dia harus menjaga agar penelitian ini biasnya itu seminimal mungkin. Tetapi untuk kuasi eksperimental ini biasanya kan dilakukannya di populasi atau di masyarakat atau di manusia. Sehingga untuk kuasi ini tidak betul-betul bisa mengontrol segala hal yang akan mempengaruhi dari variabel yang akan kita teliti. Sehingga kalau kuasi eksperimental itu biasanya memang ada trik, bukan ada trik, ada syarat-syaratnya untuk memilih dari respondennya supaya hasilnya itu tidak banyak biasnya. Nah, kalau true eksperimental itu memang untuk di manusia itu memang sangat jarang dilakukan untuk true eksperimental karena memang sulit untuk mengontrol variabel-variabel yang berhubungan dengan manusia. Karena untuk variasi-variasi di manusia itu sangat banyak. Nah, biasanya true eksperimental itu biasanya dilakukan pada hewan coba biasanya. Pada hewan coba atau pada misalnya dilakukan yang di laboratorium, misalnya pakai yang mikrobiologi gitu, yang bakteri-bakteri itu yang sesuatu yang memang kita bisa kontrol. Misalnya suhunya kita kontrol, habis itu kelembabannya kita kontrol, medianya kita kontrol. Kalau misalnya pada hewan coba galurnya kita kontrol, galurnya harus yang sama, lalu berat badannya itu kondisinya berat badannya kurang lebih sama, usia dari si mencit atau tikus atau misalnya nanti ada yang diuji-uji yang lebih atas lagi bisa ke kelinci atau kera itu bisa disamakan usianya. Itu biasanya sesuatu yang bisa kita handle atau bisa kita benar-benar kita pastikan bahwa hal-hal di luar variabel penelitian kita itu kita bisa kontrol semuanya. Dan itu biasanya memang tidak pada manusia gitu untuk true eksperimental, karena kalau manusia itu kembar aja dua orang yang dari satu telur yang sama, kembar identik itu bisa ada variasi. Nah, jadi untuk yang true eksperimental memang biasanya dilakukan pada hewan coba atau yang penelitian-penelitian yang ada di laboratorium biasanya gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, ternyata sudah selesai juga. Saya singkat sekali yang memberikannya. Nanti kita akan lebih, kalau misalnya ada yang tidak jelas, bisa ditanyakan melalui kolom chat atau bisa ditanyakan langsung kepada saya jika memungkinkan ya Dokter Edin. Dokter Winda, saya izin meralat, RCT juga bisa dilakukan pada manusia selain hewan coba. Ya. Tapi dengan random allocation, pengontrolan dari subjek penelitiannya banyak syarat yang sangat rigid, Ya. Ada randomisasi juga kalau untuk yang random allocation pada manusia. Jadi kalau untuk pada true eksperimental memang untuk pada manusia ada randomisasi atau random alokasinya. Saya lupa tuh tadi. Baik, silahkan. Bila ada yang ingin disampaikan, materinya sangat menarik ya, Dokter Winda. Mungkin
jadi pusing atau sudah jelas? Boleh silahkan unmute yourself, open your mic. Silahkan. Ini ada Arata nih. Arata, silahkan bertanya Udah lagi mengenai belajar nih Rata nih. Besok udah di luar kepala Pak Rata nih. desain penelitiannya, apakah cross-seksional atau kuasi eksperimental. Nah, itu perlu ditetapkan dan diperjelas. Bisa Nah, kedua-duanya dilakukan. Kalau Arata ini saya Dr. kemarin Aina, silahkan sempat langsung open mic, menanyakan. Dok. Aina, Silahkan, Dok. Open kamera juga boleh dong, Dok. Open mic. Tapi semangat. Ini kami berdua saja nih yang open cam. Dokter. Dok, saya nanya tapi basic banget. Maaf ya, Dok. Apa-apa, Dok. Nggak ada pertanyaan. Kita ini pilah-pilah. Dok, Silahkan, Dok. Saya mau tanya, Dok. Kalau saya mau bikin penelitian karakteristik gambaran CT scan pada pasien gagal ginjal yang positif COVID-19, itu berarti masuknya serial kasus atau apa ya, Dok? Atau observasional deskriptif aja ya, Dok? Kak, ini dokter Aina tujuannya apa, Dok? Buat tesis. Tujuannya itu hanya memberikan gambaran kah atau mau melihat keterkaitan antara variabel gagal ginjal ya, Dok, ya tadi ya? Iya. Gagal ginjal dengan gambaran radiologinya, Dok. Ada yang enggak, jadi atau enggak? Enggak ada yang mau dibandingkan, hanya mau melihat kalau di pasien penderita gagal ginjal gambaran radiologinya seperti apa, seperti itu aja, Dok. Kasusnya banyak nggak, Dok? Kasusnya banyak. Ini sih saya lagi kumpulin kasus baru dapat 25, Dok. 25 ya. Kalau dilihat sih sebenarnya kalau dari cuman menggambarkan saja ya, Dok, kalau menggambarkan saja bisa jadi itu hanya bisa serial kasus ya, Dok. Tapi kalau misalnya mau melihat ke arah prevalensi kejadian COVID pada kasus kejadian COVID dengan gambaran radiologi ini, itu harus ada hitungan sampelnya juga, Dok. Kalau misalnya mau dihitung estimasinya ya, Dok. Tapi kalau dilihat dari keterangannya Dokter Aina, mungkin yang paling memungkinkan sekarang adalah serial kasus sih, Dok. Mungkin Dokter Edin bisa menambahkan, Dok. Baik, Dok. Ini kalau dari judulnya karakteristik ya, Dok. Bisa diulang lagi, Dok, karakteristik CT scan toraks pada pasien gagal ginjal dengan COVID-19 positif. Karakteristik CT scan toraks. Ya, apakah suara saya terdengar? Karakteristik CT scan toraks pada pasien gagal ginjal. Ya, karakteristik. Agak freeze tadi, Mbak, agak freeze sebentar tadi. Ya. Sekarang udah kedengeran, Mbak Edin. Iya, karakteristik CT scan toraks pada pasien gagal ginjal yang COVID positif. Pada pasien gagal ginjal yang terkonfirmasi jadi ini masih COVID-19 ya. positif. Saya boleh tanya dulu ya, Dok, COVID-19-nya gagal ginjalnya ini akibat COVID-19 atau memang sudah gagal ginjal kemudian baru kena COVID? Sudah gagal ginjal, jadi pasien sudah didiagnosis gagal ginjal dan dia terkena COVID, terus lalu dilakukan CT scan toraks. Itu kan ada beberapa penemuannya, Dok. Maksudnya ada infiltrat di mana semuanya itu. Nah, itu saya deskripsiin aja gitu, Dok. Ya, tujuannya berarti dokter ingin melihat apakah gambaran CT scan-nya itu akan berbeda dengan pasien COVID yang tidak gagal ginjal. Oh, enggak, enggak saya pasien COVID yang enggak gagal ginjal enggak saya lihat. Jadi cuman khusus di gagal ginjalnya aja, Dok. Ya, baik. Ketika kita tidak punya pembanding, itu kita tidak bisa analitik. Berarti tidak ada yang gagal ginjal, tidak ada pembandingnya yang tidak gagal ginjal. Jadi semuanya gagal ginjal dan semuanya COVID positif. Tidak juga ada pembandingnya yang tidak COVID, gitu ya. Nggak ada. Itu tidak bisa analitik.
sifatnya deskriptif murni, tidak ada pembandingnya. Tidak ada pembandingnya. Memang lebih tepat gambaran serial kasus. Serial Setuju kasus ya, dengan Dok, Dokter ya. Winda. Apabila dokter, ini untuk fellowship-nya Dokter Aina. Iya, Dok. Maaf ya, Dok. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Semangat. Nggak apa-apa, Dok. Fellowship. Ini ada adik-adik dan teman-teman lain di bidang kesehatan supaya tahu fellowship-nya di mana, Dok. Ini harus Fellowship. ya. Fellowship itu kalau dari radiologi kita masih kolegium, bukan belum university based, Dok. Jadi kita masih ke kolegium. Kolegium base ya, baik. Nah, ini Dok, saya sarankan kalau itu ada, kalau dokter memang tujuannya memang benar-benar karakteristik pasien gagal ginjal, CT scan toraksnya bagaimana pada yang mengalami COVID. Itu benar murni serial kasus. Tapi ketika itu nanti dibandingkan ada yang tidak gagal ginjal dan juga ada yang tidak COVID, nah itu jadi observasionalnya sudah analitik, bukan yang deskriptif. Okay. Seperti itu, Dok. Bisa lebih jelas, Dok? Sudah paham ya? Bisa, Dok. Bisa, Dok. Ya, tapi baik. berarti ini saya perlu hitung besar. Dok, ini kan saya kumpulin kasus, Dok. Saya baru dapat 25. Itu perlu ada minimal sampel apa udah secukup yang saya dapat, Dok? Itu kayak gitu, Dok. Kalau serial kasus tidak perlu minimal sampel. Bebas aja. Masalahnya, Dok, untuk dilihat dari hierarki evidence-based medicine, serial kasus dan case report atau laporan kasus itu paling rendah. Paling rendah ya? Evidence base-nya. Itu bisa, nggak apa-apa, bukan berarti paling rendah itu tidak baik, bukan. Itu bisa jadi starting point bila starting point untuk for further research, untuk research berikutnya. Ketika ya ditemukan yang khas itu. Seperti itu, Dok. Kalau Dokter Aina effortnya ingin lebih, saya sih tidak menyarankan ya, khawatir terbatas waktu, ya itu harus kelamaan. Iya, Dok, saya kejar setoran soalnya. Iya. Jadi kalau saya sih Dokter Aina kan dari 25 kasus itu mungkin Dokter Aina telah lebih jauh ya, Dok. Jadi lihat benar-benar ke dalam 25 kasus tersebut apa yang kesamaannya gitu. Kalau kesamaannya memang dari segi penyebabnya yang gagal ginjal itu ya berarti nanti penjabarannya lumayan banyak nih, Dok, 25 kasus nih. Jadi nanti ada beberapa penjabaran kan, ada beberapa variasi berarti untuk gambaran radiologinya ya, Dok. Saya nggak tahu nih gambaran radiologinya mau dikategorikan seperti apa. Tapi temukan ciri khasnya gitu, Dok. Temukan yang khasnya sehingga nanti untuk serial kasus ini bisa ada hal yang menarik, yang baru yang untuk dilihat gitu, Dok. Kalau untuk serial kasus ini. Ya, sarannya nanti dibandingkan dengan yang sebagian besar COVID itu seperti apa gitu, Dok. Itu aja. Ya, Dok, itu nanti saya masukin ke saran penelitian selanjutnya, soalnya saya dikejar. Iya. Dikejar deadline. Ya. Paham banget, Dok, paham. Baik, Dok. Terima kasih, Dokter Aina. Terima kasih, Dokter. Ya. Sama-sama, Dok. Ada lagi pertanyaan dari Sobat Raja Riset lainnya? Silahkan ya, ada Dokter Diana, Dokter Ika. Siapa? Dokter Prima? Dokter Prima nih. Dokter Prima. Dokter Prima. Lagi sekolah nih. Penelitiannya kualitatif atau mixed method nih. Baik. Ini kalau tidak ada pertanyaan. Ini Dokter Edin, saya mau nyampein kadang-kadang banyak sekali pertanyaan yang melibatkan tentang desain penelitian dengan dengan besar sampel. Saya desain penelitiannya case control, besar sampelnya pakai apa ya gitu. Nah, nanti bisa disampaikan lagi nih nanti di selanjutnya ya, apalagi kalau misalnya yang ikutan workshop nanti kan akan ada bahasan tentang besar sampel. Jadi kalau yang menentukan besar sampel itu bukan dari desain penelitiannya. Desain penelitian ada dampaknya untuk
perhitungan besar sampel, tetapi yang menentukan rumus besar sampel mana yang dipakai untuk penelitian itu bukan berdasarkan dari desain penelitiannya, tetapi lebih ke arah skala datanya, dari skala variabel yang dipakai dalam penelitian tersebut untuk menentukan mana rumus besar sampel yang dipakai. Itu yang sering sekali ditanyakan nih, most frequently asked question ya. Sebenarnya desain penelitian juga dipertimbangkan, Dok, tapi itu ketika kita menentukan tadi kolom atau baris yang digunakan itu. Jadi kalau untuk rumusnya kan, untuk penentuan rumusnya itu dari variabel penelitian, nantinya baru nanti untuk perhitungannya ada desain yang harus diperhitungkan. Ya, terima kasih Dr. Winda. Ini ada lagi kah pertanyaan? Pak Ahwan sudah masih menyimak ya, Pak? Siapa lagi nih? Ini adik-adik ini masih bingung nanti ketika sudah mulai terjun, baru, oh ini apa ya desainnya yang tepat ya. Mudah-mudahan ini jadi membuka wawasan dasar pemilihan desain penelitian. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa sudah cukup. Ini saya beri satu lagi kesempatan terakhir sebelum ditutup. Sepertinya sudah pusing ya. Sudah pusing. Insya Allah udah mengerti ya Dokter Edin. Harus positive thinking ya. Insya Allah sudah mengerti. Baik, baik Dokter Winda, is there any closing statement? Yang closing statement-nya yang tadi, jadi untuk memilih desain penelitian itu memang kita harus menentukan, kita harus tahu pasti dulu tujuan dari penelitian kita. Ketika kita tahu pasti tentang tujuan penelitian kita bisa menentukan apa yang desain yang tepat untuk penelitian yang akan kita lakukan. Jadi tetapkan dulu tujuan, baru nanti kita lihat desain apa yang paling tepat untuk penelitian yang kita lakukan. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim ini. Salsabila mahasiswa kita kah baru join? Sudah bukan ya? Iya, baik. Tadi closing statement-nya Dr. Winda bahwa untuk menentukan desain penelitian, pertama perhatikan tujuan penelitiannya apa. Kemudian memilih yang mana dari sekian jenis desain penelitian. Pertama, tetapkan apakah penelitiannya itu deskriptif atau analitik, hanya ingin mendeskripsikan seperti tadi penelitian Dr. Aina, atau ingin mencari hubungan antar variabel, yaitu analitik. Itu yang kedua. Yang ketiga, tetapkan apabila analitiknya apa? Tahapan berikutnya. Analitik observasional atau analitik eksperimental. Analitik observasional. Ya, dia hilang suaranya. Hilang suaranya Dokter Edin? Bukan mati ya, saya sekarang melihat nih, saya lagi ngecas, saya nyalakan. Sekarang sudah terdengar. Tadi sampai mana ya? Hilangnya sampai mana? Dia hilang. Lupa tadi sampai ya, saya ulang kalau begitu. Analitis beda analitik observasional dengan jadi, eksperimental. Ya, kalau dipetakan konsepnya, penelitiannya tujuannya apa? Kemudian dari tujuan tetapkan tadi apakah penelitian deskriptif atau analitik. Lanjut, kalau deskriptif ya sudah selesai. Analitiknya apa? Analitiknya observasional atau eksperimental. Kemudian kita petakan lagi mind map ke bawahnya, observasionalnya apa? Dari yang paling bawah, laporan kasus, serial kasus, kemudian itu sebenarnya studinya juga termasuk deskriptif, jadi nggak usah bingung itu deskriptif, tapi observasional. Kemudian apa langkah selanjutnya? Yang analitik. Jadi ada deskriptif observasional, ada analitik observasional, dan analitik eksperimental.
Jangan bingung, itu saja prinsipnya. Nah, yang observasional di atasnya serial kasus apa? Cross-seksional. Kemudian level berikutnya yang lebih tinggi lagi apa? Dari sisi evidence medicine-nya, evidence base-nya maksudnya. Itu case control. Lanjut lagi ke atas apa? Cohort. Nah, baru itu observasional. Kemudian pilihan berikutnya apa? Analitik eksperimental. Analitik eksperimental yang levelnya masih di bawah yaitu kuasi eksperimental. Level eksperimental yang paling tinggi yaitu true eksperimental atau randomized control trial. Seperti itu. Kesimpulannya Dr. Winda ya. Ya, betul. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Serial webinar Jaritalk. Terima kasih atas perhatiannya dari Sobat Raja Riset. Selamat istirahat, selamat mengerjakan skripsi, tesis, disertasi, atau proyek-proyek yang lain. Kemudian salam sehat. Nantikan serial Jaritalk berikutnya minggu depan itu tentang sama Dr. Dona nih. Dr. Dona atau Dr. Ika. Mengenai pilihannya adalah penelitian herbal, satu lagi Dr. Ika penggunaan hewan uji coba. Boleh usul kira-kira materi apa yang dibutuhkan untuk Sobat Raja Riset berikutnya di Jaritalk. Silahkan boleh ditulis di kolom chat. Nanti akan kami pertimbangkan kira-kira topik-topik berikutnya apa. Dan masih ada lagi topik-topik yang menarik lainnya di bulan November itu dari bagaimana memanfaatkan hasil riset untuk bisnis, bagaimana membuat dari hasil riset menjadi paten, itu bersama Prof. Darwin, dan materi-materi menarik lainnya. Khusus untuk Jaritalk semuanya for free. Namun untuk workshop ada biaya-biaya tertentu yang akan disampaikan, tapi ini karena perdana semuanya for free. Kecuali untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran Gunadarma for free semua. Bersyukur ya, dosennya soalnya yang mengajar. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu lagi di pertemuan webinar Jaritalk hari Jumat jam 7:30 malam sampai pukul 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Edin, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Dr. Edin, Dr. Winda. Saya lupa menyampaikan Dr. Winda, Dr. Edin. Mbak Sri lupa